Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, kita jumpa kembali pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 dalam Renungan Harta Sepanjang Masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Yakub Nahuwai yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Kembali anakmu merendahkan diri di hadapan hadirat Bapa di surga, yang oleh karena pertolongan Roh Kudus kami dibangunkan untuk datang menghampiri hadirat kekudusan-Mu, mengucap syukur untuk semua kebaikan anugerah Tuhan yang selalu baru di setiap pagi, di setiap hari bagi kami. Roh Kudus menuntun kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, menguasai seluruh kehidupan kami, menguasai tempat dimanapun kami berada, sehingga ketika kami mendengarkan firman, kami mengerti, kami paham, dan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Roma 13 ayatnya yang pertama, yang menyatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Judul renungan bagi kita di pagi atau di sepanjang hari ini adalah Alkitab di mata para tokoh dunia. Kalau kemarin 17 Agustus judulnya Alkitab di mata para pemimpin dunia. Ayat firman Tuhan ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pemimpin baik dalam bidang apa saja yang tidak memiliki wibawa dan kuasa untuk memimpin dari Allah. Dengan kata lain, Allah lah yang memberikan pada manusia wibawa dan otoritas untuk memimpin. Mengapa? Karena segala kuasa berada dalam tangannya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Bukan saja segala kuasa berasal dari Yesus Kristus, tetapi segala sesuatu yang kita perlukan untuk kesejahteraan kita secara jasmani dan rohani berada dalam tangan Allah dalam Yesus Kristus. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yohanes 3 ayat 35. Bagaimana Allah menyalurkan kuasanya? Dituangkan melalui Alkitab firman-Nya, petunjuk dan pedoman kehidupan. Para pemimpin yang menyadari hal ini, mereka menjadi orang-orang yang berhasil dan menjadi tokoh dunia. Ikuti beberapa kesaksian mereka. Kiranya dapat memotivasi para pembaca atau kita semua untuk melakukan hal yang sama. William Gladstone: "Saya telah mengenal 95 orang hebat pada zaman saya. Dan 87 di antara mereka adalah pencinta Alkitab." Jadi sekali lagi, ya, beliau telah mengenal 95 orang
dan 87-nya adalah pencinta Alkitab. Winston Churchill atau Churchill dari Inggris. Kita dapat tenang penuh jaminan pada dasar yang kudus. Ulangi, pada dasar yang teguh dari firman Allah, Alkitab. Chiang Kai-shek, Alkitab adalah suara Roh Kudus. Haile Selassie, Alkitab bukan saja buku hebat yang berisikan pengetahuan sejarah, tetapi juga penuntun dalam hidup sehari-hari. Itu sebabnya saya menghargainya dan mencintainya. Sigmund Rhee, para teman narapidana mengambil Alkitab dan membukanya bagi saya, karena jari-jari saya rusak dan tidak dapat mempergunakannya. Saya membaca Alkitab dan saya telah membacanya sepanjang hidup saya. Memang Alkitab adalah buku pintar, buku segala ilmu, buku politik. 1 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai 46. Buku ekonomi, Matius 6 ayat 33. Buku manajemen, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Buku hukum, ini bagi rekan-rekan polisi, jaksa, hakim, pengacara, Pengkhotbah 3 ayat 16. Buku kesehatan bagi dokter, Kejadian 1 ayat 29, Keluaran 15 ayat 26. Buku pendidikan untuk para guru, dosen, Amsal 22 ayat 6, Amsal 29 ayat 17. Buku moral bagi kita semua, Yosua 1 ayat 7 dan 8. Buku musik bagi para seniman, Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Buku bahagia bagi yang bersusah hati, bagi kita semua juga, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, Matius 5 ayat 2 sampai 12. Buku sukses bagi mereka, bagi kita semua yang mau sukses ya, dalam bidang apa saja, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Buku perihal surga bagi kita atau bagi kita semua yang mau masuk ke dalam kerajaan surga, Yohanes 3 ayat 13. Buku perihal neraka ya, bagi kita yang tidak mau ya, masuk neraka atau yang mau meninggalkan dosa-dosa kita dan mau bertobat, Markus 16 ayat 19 sampai 31. Buku keselamatan jiwa dan raga kita, Kisah Rasul 4 ayat 12. Orang yang bergaul erat dengan Alkitab bukan saja bahagia dan berhasil, tetapi menemukan jalan keselamatan. Sekali lagi, siapapun kita yang bergaul erat dengan Alkitab, bukan saja kita bahagia, berhasil, tetapi selamat ya, memiliki keselamatan yang kekal. Kenapa untungnya bagi seseorang memiliki seluruh dunia tetapi terhambat masuk surga ya, boleh saja kita memiliki apa-apa, segala sesuatu, tetapi jangan lupa memikirkan ya, mengutamakan kerajaan surga, mengutamakan Alkitab, mengutamakan firman Tuhan, membacanya ya, merenungkannya, melakukannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Matius 16 ayat 26. Renungkan dari sekarang bahwa hidup bukan saja sekarang ya,
tetapi juga di akhirat dalam kekekalan. Sekali lagi renungkan dari sekarang bahwa hidup bukan saja sekarang, ya, tetapi juga di akhirat dalam kekekalan. Kita perlu petunjuk dan nasihat untuk dapat menemukan jalan bagaimana bahagia dan berhasil dan selamat dalam kekekalan, yakni hanya melalui Alkitab, hanya melalui firman Tuhan, hanya percaya kepada Yesus Kristus. Dan petunjuknya adalah Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Jangan izinkan kepintaran kita menutup mata hati untuk tidak melihat Allah dan kuasa-Nya melalui Alkitab, firman-Nya yang hidup. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, teguhkan firman-Mu dalam hati kami, bahwa Alkitab, firman Tuhan, itulah yang membawa kami kepada kebahagiaan, kesuksesan, terlebih kepada keselamatan yang kekal, berada di surga di rumah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.